kasih kepada kita semua. Bapak Ibu semuanya, MTSN 1 ini saya kunjungi terakhir. Maksudnya dari MIN selesai semua. Kemarin MTSN 2 karena ada pergantian, sekaligus menitipkan PLT-nya, sekaligus menerima mantan kabak kita menjadi guru kembali di MTSN 2, Pak Marwansa. Punya aku mau habis. Sorry ya. Baik, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, yang ini merupakan informasi baru yang harus kita ketahui. Yang pertama terkait SKP. SKP ini kan suatu yang kita remehkan selama ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa SKP ini memasuki masa transisi. Begitu penerapan langsung nanti, kita akan terkaget-kaget ketika kita tidak memperbaiki cara kita mengurusi SKP kita masing-masing. Karena SKP kita ini sudah online dan terintegrasi dengan BKN. Contoh begini maksud saya Pak. Ketika Bapak Ibu guru hanya merekam di SKP-nya itu, umpamanya sertifikasi itu harus 24 jam. Karena malas menginput di SKP bulanannya, hanya terekam umpamanya oleh sistem hanya ada 6, maka nanti sertifikasinya nggak bisa cair. Begitu juga umpamanya yang di tenaga kependidikan, kok pekerjaannya tidak mencerminkan pengulangan, hanya karena malas hanya mencantumkan asal jadi hanya 5 poin, maka nanti sistem akan membaca, wah kalau 5 ini cukup dilaksanakan 5 hari, berarti 1 minggu. Hati-hati, cukupnya dibayar 1 minggu, ya 3 minggu enggak. Nah, oleh karena itu di masa transisi ini masing-masing diri kita ngurusi SKP masing-masing. Kalau kemarin kan asal buat, asal ada. Kalau tahun lalu 2025 kita triwulan. Ya, 2026 ini kita per bulan, 2027 berlaku sistem itu, berlaku dia, karena nanti akan terintegrasi dengan simpel itu. Jadi yang nggak rajin mengurusi SKP, mengurusi simpelnya secara benar, mencerminkan pekerjaan mereka, nanti jangan kita menyesal akan mengurangi hak-hak kita nantinya. Dan ini sistem, namanya sistem aplikasi web gaji. Dia terintegrasi web gaji kita ini, Simpek dan SKP-nya. Dan yang mencairkannya itu langsung pusat, bukan Kemenak, bukan MTS lagi, bukan di Kanwil, tapi di pusat. Jadi kalau kita komplain agak lumayan ke pusat, dan jangan-jangan nanti nggak diurusin lagi, karena mengurus berapa ratus ribu karyawan kita se-Indonesia. Agustus ini uji coba, gaji kita Agustus ini sudah ditarik ke pusat, uji coba. Pelaksanaan penuhnya nanti di Januari 2027. Nah, sekali lagi 3 hal ini berdasarkan hasil rapat Zoom yang diselenggarakan tiap 2 minggu sekali oleh Menteri Agama dan semua pejabat eselon 1, eselon 2 di pusat.
tiga hal ini harus diurus oleh pribadi kita masing-masing. Apa tadi? Simpek, SKP, dan data-data kita harus kita urus. Contoh kelalaian di Simpek, ada pengawas kita, siapa bu namanya, yang Laila, di Simpek sudah pensiun, di BKN masih 2 tahun. Karena Simpeknya sudah pensiun, maka gajinya, sertifikasinya di stop semua. Bolak-balik sudah berapa kali ke Kanwil, ke Biro SDM, Jakarta, tapi belum tuntas juga. Ini karena kita tidak mengurusi Simpek kita. Yang lain nanti dibuka. Yang lain-lainnya nanti dibuka. Lihat dari SK CPNS 100%, golongan mulai dari 1 sampai seterusnya harus lengkap semua. Ini, dan ada informasi lagi dari Biro SDM, tapi kami bukan nama. Ada satu pejabat katanya di Lampung ini nggak lapor, dia itu mutasi itu nggak lapor, sehingga tapi gajinya tetap di BKN-nya belum lapor gitu, perubahan itu, sehingga berkemungkinan nanti kalau tidak ada jalan keluar akan disuruh mengulangkan gaji selama 5 tahun. Nanti kalau nggak terima kita petun, nanti siapa yang dimenangkan di petun itu tetap membayar atau tidak, karena itu nanti dilihat kelalaiannya siapa, kelalaian diri kita atau di petugas yang ada operator, baik yang di madrasahnya ataupun di Kemendagnya ataupun provinsinya. Tetapi pada dasarnya itu sebenarnya harus individu ASN itu sendiri yang harus bertanggung jawab, karena kalau operator itu cuma membantu dan memverifikasi saja. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, artinya tahun 2027 itu kita akan menyongsong transformasi digital penuh pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau di MTSN 1 nggak ada lagi tanda tangan manual. Ya, Mas sudah percaya semua, sudah menggunakan Srikandi. Ya, termasuk guru-guru ya. Kalau guru-guru buka akunnya kan masing-masing punya hak itu. Kalau ada keperluan majukan di situ, tujukan di KUTU, naik ke madrasah. Kalau perlu ke atas lagi, sistem sudah berjalan. Nggak perlu lagi Bapak Ibu datang ke Kemenag kecuali sertifikasi, karena ada form yang harus ditandatangan secara manual. Tapi untuk keperluan lain-lain silakan secara online semuanya, keperluan kita terkait kepegawaian. Contoh, saya menunggu SK memasukkan S3 dokternya, saya menunggu lama. Kenapa staf ini nggak lapor-laporan? Kok nggak keluar-keluar udah sekian bulan? Saya memberanikan diri nanya kepada mereka, kok nggak keluar-keluar? Pak, sekarang sistem Bapak buka di Simpek nanti sudah berubah, sini dari BKN sudah ada dokternya. Nah, kan berubah. Dulu kita menerima SK kan, sekarang nggak langsung. Di BKN sudah mencantumkannya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita yang generasi X ini ya wajar ya. Tapi kalau yang enggak generasi milenial, apalagi generasi Z ini, wah, kalau ketinggalan luar biasa. Tapi kalau kami yang generasi X, ya wajar ketinggalan. Iya, harus dimaklumi, harus dibantu juga. Ya, harus dibantu juga. Generasi X itu apa Pak? Generasi expired. Bapak Ibu semuanya, mungkin itu informasi-informasi baru yang harus kita ketahui dan mulai mempelajari hal-hal yang sifatnya online tadi. Kemudian yang berikutnya,
Kopi dong, kopi. Terkait dengan guru. Guru ini kan kalau bahasa Yunaninya itu gu dan blu. Gu itu Kiranya langsung ditransfer. bukan, kalau di buku dan itu Jawa, filsafat Jawa. Gu itu obor, ru itu gelap, kegelapan. Jadi yang membawa obor kegelapan itu namanya guru. Masuk falsafah kalau orang Jawa yang digugu dan dibiru. Cari yang gratis banget. Menurut versi ilmu pendidikannya, guru itu Durasinya kadang. kalau kita lihat dalam kaidahnya, ini kalau yang pernah belajar di kantor pasti belajar, pasti mempelajarinya. Ada namanya satu bidang studi yang dipelajari, namanya tarbiyah, ilmu tarbiyah. Nah, dalam ilmu tarbiyah itu guru itu seperti ini Bapak Ibu semuanya. At-tariqatu ahamu minal maddah. Apa artinya? Metodologi pengajaran itu lebih penting daripada materi pelajaran. Maksudnya apa? Sosok guru itu lebih penting daripada materinya. Bukan. Metodologi pembelajaran itu lebih penting dari materi pelajarannya itu sendiri. Materinya bagus, metodologinya nggak kena, nggak masuk kan. Jadi harus metodologinya yang pas, tepat, sesuai dengan kondisi anak-anak. Karena kita sebagai obor yang menerangi kegelapan, maka seorang guru itu harus penuh tanggung jawab memberikan pelajaran yang sesuai dengan kepentingan anak. Jangan lagi ada guru masuk kelas tidak ada persiapan. Karena nggak ada persiapan, masuk kelas, salam, Pak Ahmad, assalamualaikum anak-anak semuanya, waalaikumsalam. Apa pelajaran kita? SKI. Sudah sampai apa judul terakhir kita pelajari? Bab 5 Bu. Dan anak semua ya, silakan dibaca masing-masing. Sudah itu dirangkum, nanti dikumpulkan. Ibu izin sebentar ya. Nah, keluar. Bel bunyi datang lagi. Sudah semua dirangkum? Sudah Bu, silakan dikumpulkan semua. Salam. Itu guru yang tidak ada materi pelajaran dan tidak ada metode pelajaran. Dah, itu masa lalu, jangan lagi. Kalau ada, cepat laporkan ke kasihnya, biar dipindah. Kalau malas di MTSN 2, kalau mau coba pinggir laut, kalian lah ada pesisir barat kan, Lampung Barat di gunung. Kalau enggak, kalau mau di kebun tebu di utara, kalau mau di karet nanti ke kanan. Sawit. Jadi kalau mau betah di MTSN 1 ini harus yang benar. Karena ini menjadi contoh untuk madrasah di Provinsi Lampung. Kemudian yang berikutnya, wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Sosok guru itu lebih penting daripada metodologi. Sosok gurunya, bagaimana guru ini disayangi anak-anak, tapi sayangnya tanda kutip ya, jangan mendalam. Iya, karena gara-gara kurikulum cinta, kita disayang oleh murid kita,
Ada yang salah menerjemahkan. Bencana itu ada di tahun 2024, 2025, karena salah menerjemahkan kurikulum cinta. Akhirnya ada di min Lampung Selatan, anak kelas 6 belajar kurikulum cinta dengan gurunya. Anak min loh. Jadi Pak Kaur, kalau sudah ada anak kita yang minor